Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Salaf Ittiba TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam wa ma yushra'u lirra'iyyati fiha minal ahkam, atau dalam versi bahasa Indonesia Tindak Tanduk Penguasa, karangan Syekh Ad-Doktor Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita masih di muqaddimah yang kedua, yaitu tentang pembahasan permasalahan-permasalahan syar'i yang berkaitan dengan pemimpin. Kemarin sudah kita sampaikan yang pertama tentang bagaimana pemimpin itu dibaiat. Bagaimana pemimpin itu sah menjadi seorang penguasa. Yaitu yang pertama dengan cara baiat, yang kedua dengan cara istikhlaf, yaitu pemimpin sebelumnya menunjuk seseorang untuk menggantikan dia setelah dia wafat. Atau dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara al-ghalabah, mengkudeta. Meskipun cara ini tidak syar'i, namun sudah kita sampaikan apabila seorang pemimpin berhasil meraih kepemimpinan dengan cara kudeta, maka kepemimpinannya sah dan rakyat wajib untuk mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Kemudian permasalahan kedua kemarin kita juga telah singgung bahwa ketaatan kepada pemimpin itu adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kemaksiatan, kedurhakaan kepada pemimpin, maka itu berarti kedurhakaan kepada Allah dan kedurhakaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kita sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga dari muqaddimah yang kedua ini. Baik, kita baca di sini. Qala al-muallif hafizahullahu taala, berkata penulis, "Tsalitsan," permasalahan yang ketiga, yuta'ullahu wa rasuluhu istiqlalan wa la yu'arada ma ja'a 'anillahi wa rasulihi bi syai'in balil kitabu was sunnah huma masdarut tasyri' fal halalu ma ahallahu Allah wa rasuluhu wal haramu ma harramahu Allah wa rasuluhu. Kata beliau, Allah itu ditaati, demikian juga Rasul itu ditaati secara merdeka. Tidak boleh dipertentangkan. Artinya seorang ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah ini langsung dikerjakan, langsung ditaati tanpa ada pertentangan dengan yang lainnya. Enggak boleh dipertentangkan dengan orang-orang lain, dengan perintah-perintah selain Allah dan Rasulnya. Seperti misalnya seorang mempersyaratkan, iya saya mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, asalkan perintah Allah dan Rasul sesuai dengan hawa nafsu saya. Asalkan perintah Allah dan Rasul itu sesuai dengan akal saya. Nah, ini nggak boleh seperti ini.
Mutlak Allah dan Rasulnya ditaati tanpa ada embel-embel kalau begini, enggak. Ya. Maka beliau mengatakan tidak boleh dipertentangkan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena keduanya, baik Allah ataupun Rasul, Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, itu keduanya adalah sumber syariat. Ya, Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, itu sumber syariat. Maka halal adalah apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang haram, yaitu apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ammal hakim, adapun pemerintah, penguasa, fayuta'u fi ta'atillahi wa la yuta'u fi maksiatillah. Kalau ketaatan kepada penguasa, maka ini baru ada embel-embel. Boleh seorang mengatakan, iya, saya taat kepada penguasa, asalkan perintah pemimpin itu sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Nah, ini boleh kayak gini. Saya taat kepada pemimpin, asalkan pemimpin tidak memerintahkan saya untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini boleh dia seperti ini. Karenanya ketaatan kepada pemimpin itu terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulnya, ketaatannya itu mutlak. Tidak terikat dengan apapun. Merdeka dia. Wa awamirul imam laisat tashri'an. Fafiha shawab wal khata'. Perintah-perintah pemimpin itu bukan syariat. Jadi pemimpin mengeluarkan kebijakan-kebijakan, mengeluarkan perintah, itu bukan dijadikan sebagai syariat. Jadi nggak bisa jadi dalil. Kau kenapa kok melakukan ini? Apa dalilnya? Iya, karena pemimpin menyuruh saya untuk melakukan ini. Ini salah pendalilannya. Karena perintah pemimpin bukan dalil. Apa sebabnya? Karena perintah pemimpin ada yang benar dan ada yang keliru. Ada yang salah. Pemimpin manusia biasa. Ini juga berlaku bagi suami, istri ketika taat kepada suami. Itu juga sama kayak gini. Kemudian anak kepada orang tua, itu semua ketaatannya terikat. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Kata Allah Azza wa Jalla, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kalian berselisih tentang suatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kalian memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, maka itu baik dan hasilnya pun juga akan lebih baik. Kata penulis, fadzakarallahu fi'lal amri ati'u fi ta'atillahi wa rasulih wa lam yadhkurhu fi ta'ati wulatil amri. Anda lihat potongan ayat tadi, surah An-Nisa ayat 59. Kalau Anda nggak memiliki buku, dibuka mushafnya. Ya, sekarang silakan dibuka mushafnya, dilihat surat An-Nisa ayat 59 ini. Sudah ketemu? Surat An-Nisa ayat 59. Perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Lihat ini kata-kata ati'u. Ati'ullaha. Wa ati'ur rasulah. Wa ulil amri minkum. Ada 3 objek yang Allah perintahkan untuk ditaati. Akan tetapi, kata perintahnya, kata kerja perintahnya, Allah hanya menyebutkan 2 saja. Yaitu, ati'ullah wa ati'ur rasul. Namun ketika ulil amri, Allah tidak mengulangi kata kerja perintah ati'u. Ini bukan hanya sekedar permainan kata-kata. Bukan hanya sekedar keindahan bahasa Al-Quran saja, tidak. Tapi ada makna di situ. Ya, ada makna yang tersirat di situ. Beliau mengatakan, wa innama ja'alaha ma'tufatan ala ta'atillahi wa rasulih. Ketaatan kepada pemimpin itu disandingkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak diulangi kata-kata kerja ati'u, menunjukkan bahwa
ternyata ketaatan kepada pemimpin ini tidak ketaatan yang mutlak, tapi terikat kepada dua ketaatan sebelumnya, yaitu Allah dan Rasulnya. Fafarraqa baina ta'atil mutlaqati lillahi wa rasulih wa ta'atil muqayyadati lil imam. Allah membedakan antara taat yang mutlak, yaitu hanya kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah bedakan juga taat yang sifatnya terikat, yaitu kepada pemimpin. Wa amara bi raddit tanazu'i ba'dal amri bi ta'ati wulatil amri ilallahi wa rasulih ta'silan lil ma'na sabiq. Wallahu a'lam. Dan lanjutan ayat tadi, Anda perhatikan lagi, surah An-Nisa ayat 59. Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian bertentangan dalam satu permasalahan, artinya ada perintah pemimpin, ada perintah penguasa, yang kalian saling pertentangkan apakah perintah ini dikerjakan atau tidak, maka kembalikan perkaranya kepada Allah dan Rasulnya. Apakah perintah pemimpin ini sesuai dengan Allah dan Rasulnya? Apakah larangan pemimpin ini sesuai dengan Allah dan Rasulnya? Maka kata-kata fa in tanaza'tum fi syai'in, ayat tersebut itu menegaskan kembali makna ayat sebelumnya, potongan ayat sebelumnya, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu mutlak, sedangkan taat kepada pemimpin itu terikat. Ya, maka dari sini kita bisa membantah ya syubhat sebagian ahli bid'ah yang menuduh dakwah salafiyah ini menjilat kepada penguasa. Seakan-akan semua perintah pemimpin, semua perintah penguasa itu kita telan mentah-mentah, kita taati secara membabi buta. Enggak. Kita punya kaidah. Mana perintah pemimpin yang kita taati dan mana perintah pemimpin yang tidak kita taati. Namun meskipun kita tidak mentaatinya, bukan berarti kita melepaskan baiat kita kepada pemimpin tersebut. Hanya perintah itu saja yang tidak kita jalankan. Hanya perintah pemimpin yang bermaksiat itu saja yang kita tinggalkan. Namun kita tetap meletakkan baiat kita kepada pemimpin tersebut. Ya, ini akan ada penjelasan-penjelasan setelah ini. Baik, sudah poin yang ketiga. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Rabi'an, yang keempat. As-sam'u wa ta'ah lil imam innama syar'an limaslahatil ummah. Beliau mengatakan mendengar dan taat kepada pemimpin itu disyariatkan untuk kemaslahatan bersama. Jadi kita mendengar dan taat kepada pemimpin itu demi kemaslahatan umat, demi untuk kebaikan umat, bukan untuk kebaikan pribadi kita. Ini juga bantahan kita kepada ahli bid'ah yang menuduh kita menjilat kepada penguasa karena kita dapat fulus dari pemimpin. Makanya kita gencar untuk mengajak manusia taat kepada pemimpin. Tidak. Kita mengajak seperti ini, yang pertama karena memang ini bagian daripada agama kita. Ini memang perintah Allah dan Rasulnya. Dan ini memang merupakan akidah yang telah ditetapkan oleh para ulama-ulama sejak zaman dahulu. Kemudian tujuan kita senantiasa mengajak manusia untuk mendengar dan taat kepada pemimpin karena kebaikannya kembali kepada rakyat. Ya, kebaikannya kembali kepada kemaslahatan umat. Bagaimana bisa seperti itu? Maka simak penjelasan beliau. Walidha umiratil ummah bisam'i wa ta'ah lahu fil mansyati wal makrah. Karenanya Anda dapati umat Islam diperintahkan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin baik dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan tidak semangat, baik dalam keadaan suka ataupun dia tidak suka, ataupun dalam keadaan dipaksa. Ya, baik dalam keadaan dia senang ataupun terpaksa. Wa'tibaru qawlihi 'indal ikhtilaf fil ijtihad kama sayati. Wasabru 'ala zulmihi wa jawrihi. Demikian juga senantiasa mendengar dan taat tatkala terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan antara kebijakan pemimpin dengan kemauan rakyat, karena itu dengan ijtihad pemimpin, maunya rakyat A, tapi kebijakannya pemimpin B, maka beliau tetap mengatakan mendengar dan taat, bersabar dengan kezaliman pemimpin dan kesewenang-wenangan pemimpin tersebut. Umat diperintahkan seperti itu, sebagaimana datang dalil-dalilnya pada pertemuan-nya. Wa tahrimul khuruji alaihi ma'a fiskihi.
umat juga dilarang, diharamkan untuk keluar, mengkudeta, memberontak kepada pemimpin. Padahal pemimpinnya fasik. Ya, padahal pemimpinnya fasik. Itu dilarang untuk diberontak. Wa ma dzalika illa lima ya'udu 'alal ummah minan naf'il 'am bis-sam'i wa ta'ati lahu al-mutaqaddim 'alal masalihil khassah sawa'un kanat fi haqqil imam au ba'di afradir ra'iyah. Semuanya itu kembali kepada manfaatnya, kembali kepada umat secara umum. Kita nggak boleh memberontak, kita tetap bersabar terhadap kezaliman pemimpin, ya, kita tetap mendengar dan taat kepada pemimpin, tidak memberontak kepada mereka. Semua ini muaranya, kembalinya ya untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kemaslahatan pemimpinnya, enggak. Jangan Anda menganggap bahwa ketika kita taat kepada pemimpin, ketika kita mendengar kepada pemimpin, yang untung itu cuma pemimpinnya tok. Enggak. Ya kan? Karena sebagian orang yang punya pikiran sempit, ya, tatkala kita mengajak rakyat untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, dianggapnya enake pemimpinnya. Enggak. Ini yang dienakkan bukan pemimpinnya, tapi yang dienakkan di sini maslahatnya kembali kepada umat, kata beliau. Ya, kembalinya, kebaikannya kepada umat. Nah, kaidah secara umum, kemaslahatan yang berkaitan dengan umat itu harus dikedepankan daripada keuntungan-keuntungan khusus yang hanya didapatkan oleh person-person seperti pemimpin atau sebagian orang dari rakyat. Jadi kalau menyangkut kemaslahatan umat, itu lebih didahulukan daripada kemaslahatan sebagian orang saja. Maka nggak boleh kita ini lebih mengedepankan keinginan kita, mengorbankan kepentingan, kemaslahatan umat yang lain. Seperti sebagian orang yang demo-demo itu. Karena ingin untuk mendahulukan kepentingannya. Kepentingan-kepentingan politiknya didahulukan sama dia. Tapi siapa yang dirugikan di situ? Rakyat secara umum. Maka Islam tidak ada mengajarkan seperti ini. Mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang banyak, itu nggak ada dalam Islam seperti itu. Ini juga termasuk di antara sisi keharaman demonstrasi. Karena hanya segelintir orang yang mendapatkan kemaslahatan dari demonstrasi, sedangkan banyak orang-orang dirugikan gara-gara demonstrasi tersebut. Ya, maka jangan mengatasnamakan umat Islam. Ya, jangan mengatasnamakan demo ini adalah umat Islam yang bergerak, tidak semua umat Islam, tapi segelintir umat Islam dari kalangan ahli bid'ah dan orang-orang yang menyimpang dari jalan sunnah itu yang bergerak demo. Ya. Wa hadha dhahirun min usul syariah allati la yumkinu an tataqaddama fiha maslahatu rajulin wahid aw akthar ala maslahatil ummati bi ajma'iha. Kaidah ini mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi, itu nampak sekali dalam banyak syariat-syariat Islam. Syariat Islam ini bukan cuma masalah pemimpin saja. Dalam permasalahan-permasalahan lain, kepentingan umum lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Kemaslahatan yang sifatnya untuk umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang sifatnya untuk orang perorangan. Kata beliau, bal minal qawaidil muqarrarah fi hadzal din anna masalihal 'amah muqaddamatun 'alal masalihil khassah. Ya, ini sudah menjadi kaidah yang tetap dalam syariat. Yaqulu Syatibi, berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muwafaqat, beliau mengatakan innal masalihal 'amah muqaddamatun 'alal masalihil khassah bidalilin nahyi an talaqqis sila' wa an bai'il hadir lil badi. Kata Imam Asy-Syatibi, sesungguhnya kemaslahatan-kemaslahatan secara umum itu lebih didahulukan daripada kemaslahatan-kemaslahatan secara khusus. Kepentingan umum lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Dalam syariat Islam kayak gitu. Apa dalilnya? Salah satu dalilnya adalah diharamkannya jual beli talaqi as-sila' atau talaqi ar-rukban. Apa itu? Ini salah satu model jual beli yang diharamkan di dalam Islam. Karena jual beli ini mengandung unsur ini. Kepentingan pribadi itu lebih diutamakan daripada kepentingan orang banyak.
Talaki rukban atau talaki sila adalah jual beli yang diharamkan di dalam Islam, yaitu ketika ada seorang pedagang dari luar kota. Misalnya nih, kita di Surabaya. Ada orang dari desa mau masuk kota Surabaya untuk menjual barang dagangannya. Entah itu peternakan atau pertanian, hasil-hasil pertanian dari desa dibawa ke Surabaya. Nah, ada orang-orang yang memang tugasnya itu nyegat, ya, mencegah pedagang-pedagang dari luar kota untuk masuk ke kota, dicegat di perbatasan kota. Apa tujuannya? Untuk memborong dagangan-dagangan tersebut. Sang penjual yang dari desa tadi, ya merasa senang. Wah, alhamdulillah ini, nggak usah repot-repot jualan di kota. Belum masuk kota sudah dibeli daganganku. Senang dia. Pembelinya juga senang karena mendapatkan barang dengan harga yang murah. Sebenarnya kalau dalam asas jual beli sama-sama ridho antara penjual dengan pembeli, seharusnya jual beli ini jual beli yang sah. Tapi ternyata di balik itu ada kepentingan umum yang terlantarkan gara-gara jual beli ini. Apa itu? Yaitu barang dagangannya hanya dimonopoli oleh orang tersebut. Sehingga ketika dia masuk ke Surabaya, pembeli tadi masuk ke Surabaya, menjual kembali barang dagangan orang desa itu, dia jual dengan harga yang tinggi. Sehingga banyak orang-orang yang nggak mampu beli, kemahalan, dan lain sebagainya, dikuasai pasarnya. Ini diharamkan, jemaah. Lihat bagaimana syariat Islam mengatur kepentingan umum lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Demikian juga jual beli, ya, bai' al-hadir lil badi. Bai' al-hadir lil badi. Ini kurang lebih sama dengan jual beli yang pertama. Namun bedanya adalah orang-orang ini seperti calo. Ya, jual beli ini seperti calo. Ada orang kota pergi ke desa, ya, untuk, ya, sebagai calo membeli barang-barang desa itu. Kemudian dibawa ke kota dan kemudian dijual dengan harga yang tinggi, dimonopoli dengan harga yang tinggi. Ya, hampir mirip dengan jual beli tersebut. Diharamkan itu di dalam Islam karena terjadi kezaliman kepada kepentingan orang banyak, hanya menguntungkan sang pedagang saja. Wa dzalika yaqdi bi taqdimi maslahatil umum ala maslahatil khusus. Semuanya itu mengharuskan mendahulukan keuntungan umum di atas keuntungan kemaslahatan khusus. Lakin bihaitsu la yalhaqul khusus madarrah. Namun itu semuanya diikat dengan ketentuan asalkan yang khusus tadi itu tidak ada mudarat di dalamnya. Wa bihadza yatabayyan anna sam'a wa ta'ah lil imam naf'uhu 'aidun ilal ummah. Maka dari sini telah jelas, telah terang bagi kita bahwa sesungguhnya mendengar dan taat kepada pemimpin itu manfaatnya kembali kepada umat. Fihi yaqumu amruddin. Fihi yaqumu amruddin wa yasluhu halud dunya. Dalam ketaatan kepada pemimpin, mendengar dan taat kepada pemimpin, di situ akan tegak perkara-perkara agama dan akan tegak pula, akan baik pula perkara-perkara dunia. Wa annal khuruja 'alal hukam laisa nikayatan bil hukami kama yadhunnul jahalah. Sedangkan sebaliknya, memberontak kepada pemimpin, keluar dari ketaatan kepada pemimpin dengan alasan melakukan perbaikan. Kan ada orang-orang yang demo, meneriakkan yel-yel untuk mengganti pemimpin, memberontak kepada pemimpin. Kalau ditanya apa sih alasannya? Mereka mengatakan kami melakukan seperti ini untuk perbaikan. Mereka menduga itu perbaikan. Padahal yang namanya suatu yang diharamkan itu nggak akan mendapatkan kebaikan. Tidak pernah ada dalam sunnatullah sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang dalam agama itu mendatangkan kebaikan la abadan. Tidak ada seperti itu. Justru kerusakan yang ada. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Dan ketika dikatakan kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, maka mereka mengatakan, oh enggak, kami justru melakukan perbaikan. Dibantah sama Allah, ala innahum humul mufsiduna
walakin la yash'urun. Justru mereka itulah para perusak-perusak, namun mereka tidak menyadarinya. Surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat 12. Ya, surat kedua, ayat 12. Kata beliau, memberontak kepada pemimpin itu bukan melakukan perbaikan sebagaimana dugaan orang-orang yang bodoh. Wa innama huwa jinayatun 'alal ummah. Justru itu adalah bentuk keburukan kepada umat. Ya, memberontak kepada pemimpin itu justru kerusakan kepada umat. Wa ta'tilun limasalihiha ad-diniyah wad dunyawiyah. Memberontak kepada pemimpin itu bisa menyebabkan banyak kemaslahatan agama, kemaslahatan dunia yang terlantarkan. Banyak kebaikan-kebaikan dunia yang terlantarkan. Hilangnya nikmat aman, hilangnya pekerjaan, ya hilangnya tempat tinggal seseorang, keluarga, ya karena adanya nikmat aman yang dicabut ini gara-gara segelintir orang memberontak kepada pemimpin, terjadi banyak kerusakan. Baik, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga menjelaskan poin yang ketiga ini juga menjadi bantahan bagi kita. Sebagian orang mengatakan pemimpin itu mengizinkan kok di demo. Kita demo ini bukan memberontak kepada pemimpin, tapi diizinkan sama pemimpin. Maka kita jawab, meskipun demonstrasi diizinkan oleh pemimpin, bahkan termasuk di antara alat demokrasi, kata sebagian mereka, ya demo ini adalah alat demokrasi, tetap itu menjadi suatu hal yang haram. Kenapa? Karena keburukan demonstrasi itu bukan keburukan kepada pemimpin, tapi keburukannya kepada rakyat, kembalinya kepada rakyat. Demonstrasi ini yang dirugikan bukan pemimpinnya, tapi yang dirugikan adalah rakyatnya sendiri. Ya, maka kalau kita berpikir dengan pijakan agama ini, tentu kita akan bisa melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita tidak berpijak dengan agama seperti ini, kita akan liar dalam melakukan tindakan-tindakan yang ternyata kita anggap itu suatu hal yang baik, justru itu adalah keburukan bagi kita. Qala Umar radhiyallahu anhu, Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, innahu la islama illa bijamaah. Ketahuilah bahwa tidak ada Islam kecuali dengan persatuan, ya, kecuali dengan berjamaah. Wala jamaah illa bi imarah. Dan persatuan itu tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pemimpin. Wala imarah illa bi ta'ah. Dan tidak akan ada pemimpin kecuali rakyatnya harus taat kepada pemimpin. Kalau kita tarik ke ucapan Umar yang pertama, tidak ada Islam kalau rakyat tidak taat kepada pemimpinnya. Itu agama-agama Islam, syariat-syariat Islam banyak terlantarkan kalau rakyat tidak taat kepada pemimpinnya. Ini ucapan yang mulia dari Umar ibnu Khattab, bukan Umar Baladraf. Tapi ini Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan demikian. Berani Anda mengatakan Umar menjilat pemimpin, mengajarkan untuk lembek, mengajarkan untuk cemen kepada pemimpin? Enggak. Ini salafus saleh. Wa qala al-Afwah al-Audi, ada sebuah bait syair di sini. La yasluhun nasu fawda la sarata lahum wala sarata idza juhaluhum sadu. Kata beliau, tidak akan baik perkara urusan manusia, bahkan urusan itu menjadi kacau balau apabila tidak ada kepemimpinan pada mereka. Dan kepemimpinan itu tidak akan tegak apabila yang memimpin mereka adalah orang-orang yang jahil di antara mereka. Ini kata seorang penyair yang bernama Al-Afwah Al-Audi. Tapi itu poin yang keempat. Sekarang kita masuk poin yang kelima. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bis-sabri 'alal imam. Sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan awal lalu dulu di mukaddimah yang pertama, yaitu tentang dalil-dalil pokok yang urgen seputar kewajiban untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Itu dibaca lagi dalil-dalilnya. Di antara yang kita sampaikan di mukaddimah yang pertama itu, Nabi SAW memerintahkan untuk bersabar kepada pemimpin. Ya, tetap bersabar kepada pemimpin. Nabi SAW mengatakan, Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Apabila barang siapa yang tidak suka kepada pemimpinnya dengan suatu perbuatan, maka Nabi mengatakan falyasbir.
Ini petunjuk Nabi jamaah. Ya, kita sering mengingatkan ketika di awal-awal khutbah, fa inna khairal hadi Muhammad. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, barang siapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, dari penguasanya, apakah Nabi memerintahkan, maka hendaklah kalian turun ke jalan. Ya, kalian beli toa, kemudian kalian sewa pickup, kemudian naiklah kalian di atasnya, kemudian teriakkan yel-yel takbir dan seterusnya. Enggak. Nabi mengatakan fal yasbir, sabar. Ya, dengan sesuatu yang tidak kita sukai dari pemimpin. Nah, di sini para ulama menyebutkan ketidaksukaan kita kepada pemimpin ini, apakah ketidaksukaan kita dalam perkara-perkara yang sifatnya agama atau dalam perkara-perkara yang sifatnya dunia. Kita nggak suka sama pemimpin. Kita nggak suka dengan perbuatan pemimpin. Apakah perbuatan pemimpin yang tidak kita sukai ini berkaitan dengan agama? Hadis ini hanya berkaitan dengan agama saja atau berkaitan dengan dunia? Maka jawabannya semua, dua-duanya. Karena sebagian ahli bid'ah hanya membatasi kita tidak suka dengan pemimpin, kita baru bersabar dengan kezaliman kepada pemimpin apabila pemimpin melakukan kebijakan-kebijakan dalam perkara-perkara dunia yang tidak kita sukai. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang sifatnya agama, kita nggak bisa sabar sama pemimpin. Ini salah. Dua-duanya. Pemimpin punya kebijakan menaikkan harga BBM misalnya. Nggak disukai oleh sebagian orang, maka bersabar. Ini masalah dunia. Kemudian pemimpin melakukan kefasikan. Ini masalah agama. Misalnya pemimpin ikut acara bid'ah. Ya, entah ikut maulid Nabi atau ikut acara-acara tahlilan dan lain sebagainya. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu bid'ah dalam agama. Maka bagaimana sikap kita? Tetap kita bersabar dengan keburukan-keburukan pemimpin tersebut. Kita tidak mensukai, tidak mencintai perbuatannya, namun tetap kita bersabar, kita mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Kebid'ahan yang dilakukan pemimpin tidak menyebabkan kita melepaskan ketaatan kita. Kecuali apabila pemimpin melakukan perbuatan kufur yang bawah kufur, yang jelas-jelas kufur, yang nggak bisa ditakwil lagi kemana-mana, straight, pasti sudah dia kafir. Nah, seperti ini baru kita boleh melepaskan ketaatan. Ini ada pembahasan tersendiri. Ya, Nabi mengatakan bersabar. Wa akhbara an halil khariji alaihi. Faqala fa innahu laisa ahadun minan nas kharaja minas sultani shibran famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah. Kalau tadi Nabi nyuruh kita bersabar, sekarang Nabi mengabarkan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang yang mati dalam keadaan memberontak kepada pemimpin. Bagaimana akhir nasibnya? Nabi mengancam. Karena barang siapa, sesungguhnya tidaklah seseorang dari manusia memberontak keluar dari ketaatan kepada pemimpin sejengkal saja, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, maka matinya adalah bangkai jahiliyah. Ya, tidak ada baiat dalam dirinya, mati bangkai jahiliyah. Nah, yang perlu kita luruskan di sini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebagian orang ini terkadang menganggap memberontak kepada pemimpin itu hanya ketika dia melakukan kudeta dengan senjata. Makanya sebagian orang merasa, saya nggak memberontak kepada pemimpin. Ya, saya tidak memberontak kepada pemimpin. Tidak ada kudeta-kudeta yang saya lakukan. Saya nggak punya senjata untuk kudeta. Saya nggak punya kekuatan militer untuk mengkudeta pemimpin. Dia merasa dirinya tidak memberontak. Namun para ulama menyebutkan Khawarij, orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin, itu ada dua modelnya. Yang pertama Khawarij dengan senjata, memberontak. Langsung dia keluar dalam ketaatan kepada pemimpin, mengkudeta pemimpin dengan senjata. Nah, yang kedua ini yang paling berbahaya, yaitu Khawarij al-Qa'adah, Khawarij yang duduk. Siapa itu? Yaitu dai-dai yang menyeru untuk memberontak kepada penguasa, meskipun dia sendiri nggak ikut memberontak. Tapi dia menghembuskan kebencian kepada pemimpin di hati rakyatnya, menanamkan kebencian kepada kaum muslimin, kepada pemimpinnya, meskipun dia nggak punya senjata, dia nggak ikut turun ke jalan, tapi mulutnya senantiasa koar-koar membenci pemimpin. Ini Khawarij yang paling berbahaya.
Ya, ini Khawarij yang paling berbahaya. Kata beliau, wa ya'muru du'atul fitnah fi hadzal asri bil khuruji 'alal amir. Wa yukhbiruna bi anna fis sabri 'alaihi al khudlan wal hawan. Tadi Nabi SAW nyuruh kita untuk bersabar dan mengancam kalau tidak mau sabar keluar dari ketaatan kepada pemimpin mati dalam keadaan jahiliyah. Nabi tadi mengatakan demikian. Lah kok sekarang ada dai-dai penyeru fitnah. Dai-dai dari kalangan ahlil bid'ah di zaman sekarang justru memerintahkan manusia untuk tidak lagi menganggap pemimpin yang ada sekarang sebagai pemimpinnya. Dengan mengatakan pemimpin yang akan dilantik pada bulan Oktober 2019 adalah pemimpin yang ilegal. Karena mendapatkan kepemimpinan dengan cara yang zalim. Kami menolak dan kami katakan itu pemimpin yang tidak sah. Nabi nyuruh bersabar, dai-dai fitnah menyuruh untuk memberontak. Dan mengatakan, bersabar terhadap kezaliman pemimpin itu bentuk kehinaan, kata mereka. Mana izzahnya kaum muslimin? Ya, mana kebanggaan kaum muslimin? Mana kekuatan kaum muslimin? Kok cemen banget? Taat, sabar, pemimpin begini sabar, pemimpin begini sabar. Gak mau turun ke jalan, gak mau mengancam, gak mau menundukkan pemimpin dan lain sebagainya. Dianggap sebagai orang-orang yang terhina, kata mereka. Maka beliau menjawab, "Falyatakhayyar al-mu'min man yuti' wa yusaddiq." Maka silahkan Anda memilih. Nabi nyuruh sabar, ahlul bid'ah nyuruh untuk memberontak. Orang yang mukmin silahkan memilih antara Nabi SAW dengan para penyuruh-penyuruh fitnah itu. Baik, itu poin yang ke-5. Baik, kita lanjutkan satu poin saja, yaitu yang ke-6. Penulis mengatakan sadisan, yang ke-6. Sadisan. Beliau mengatakan, in qassaral hakimu fi ada'i haqqir ra'iyah fala yajuzu lahum at-taqsiru fi ada'i haqqihi 'alaihim fid dunya. Wa amma yaumal qiyamah fa kullun mas'ulun an wajibihi. Permasalahan yang ke-6, apabila kita dapati penguasa-penguasa yang ada, pemimpin-pemimpin yang ada lalai, kurang dalam menjalankan tugasnya kepada rakyat, kurang dalam menunaikan tanggung jawabnya kepada rakyatnya. Ya, dia tidak menunaikan hak-hak rakyat. Ya, tidak menunaikan hak-hak yang harus dia tunaikan kepada rakyatnya. Maka kalau ada pemimpin yang seperti ini, kan banyak tuh rakyat-rakyat yang nuntut haknya kepada pemimpin. Harusnya ini pemimpin mensejahterakan kita, harusnya pemimpin menyediakan lapangan kerja, harusnya pemimpin begini-begini. Itu haknya rakyat yang tidak ditunaikan sama pemimpin. Naam, iya. Bagaimana sikap kita? Beliau mengatakan nggak boleh kita juga ikut-ikutan lalai, tidak menunaikan hak pemimpin atas kita. Ya, tidak menunaikan tanggung jawab kita sebagai rakyat kepada pemimpin dalam masalah dunia. Nggak boleh. Loh, terus gimana Ustadz? Kan nggak adil. Pemimpin tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin kepada rakyat. Masa rakyat juga harus dituntut untuk menunaikan tanggung jawabnya kepada pemimpin? Gimana ini? Iya, kalau di dunia seperti itu, memang tuntunan agama memerintahkan demikian. Tapi kalau di akhirat akan ada persidangan. Jangan khawatir. Anda dizalimi sama pemimpin, ya, hak Anda tidak diberikan oleh pemimpin kepada Anda, akan ada persidangan di hari kiamat. Tapi nanti, jangan minta sekarang. Allah Maha Adil. Tidak ada yang terzalimi. Wala yudlamuna syai'a. Tidak ada yang terzalimi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti di hari kiamat, ya, setiap manusia akan bertanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya. Pemimpin-pemimpin yang tidak menunaikan hak rakyatnya tadi akan dimintai pertanggungjawaban. Kalian sebagai rakyat juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kalian kok tidak menunaikan tanggung jawab kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin? Dalilnya, Nabi SAW ketika ditanya, "Ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana. Fama ta'muruna?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila ada pemimpin-pemimpin yang terus-terusan menuntut rakyat untuk menunaikan haknya kepada pemimpin,
menunaikan tanggung jawabnya kepada pemimpin, tapi ternyata pemimpin tidak menunaikan tanggung jawabnya kepada rakyat. Apa yang kau perintahkan kepada kami? Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan, isma'u wa ati'u. Tetap kalian mendengar dan taat. Fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Bagi mereka apa yang mereka kerjakan, dan bagi kalian apa yang kalian kerjakan. Ada sendiri hisab-hisabnya. Dan ini nggak cuma berlaku bagi rakyat kepada pemimpin, enggak. Tapi juga berlaku dalam banyak muamalah-muamalah. Contoh dalam rumah tangga. Apabila seorang suami tidak menunaikan haknya, tidak menunaikan tanggung jawabnya sebagai suami, hak istri tidak ditunaikan sama dia, bukan berarti terus istri ikut-ikutan seperti itu. Nggak boleh. Istri tetap diwajibkan untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri, memberikan haknya suami. Nggak boleh ikut-ikut suaminya. Demikian juga orang tua kepada anak. Orang tua, anak punya hak yang harus ditunaikan oleh orang tua, yaitu menafkahi, kemudian memberikan pakaian, memberikan makanan, dan lain sebagainya. Itu kewajiban orang tua kepada anak. Ternyata sama orang tuanya nggak ditunaikan. Apakah maknanya anaknya juga ikut-ikutan tidak menunaikan hak orang tua? Yaitu anaknya kurang ajar. Karena hak orang tua harus ditaati, harus dihormati. Maka ini bukan tuntunan syariat seperti ini. Contoh logis lagi misalnya dalam jual beli, dalam urusan muamalah. Apabila penjual melakukan kecurangan dalam jual belinya, apakah kita juga ikut-ikutan curang dalam jual beli tersebut sebagai pembeli? Contoh misalnya ada seorang penjual, kita tahu dia ini berjualan dengan cara yang curang. Contoh misalnya dia mengurangi takaran timbangan atau dia menjual barang yang palsu misalnya. Ya, dia bilang ini HP asli. Padahal ternyata HP-nya ini palsu alias sudah bekas alias sudah banyak diservis. Sudah banyak spare part yang hilang misalnya. Tapi dia bilang enggak ini baru ini. Kita tahu dia curang. Kita tahu dia bohong. HP palsu dibilang asli. Apakah maknanya ketika kita mau membeli, kita pakai uang palsu? Kan sama Ustadz, biar impas Ustadz. Dia jual HP palsu, saya belinya juga pakai uang palsu. Ini sama-sama zalim kayak gini. Ya, tetap nggak boleh, tetap tidak diperbolehkan pembeli seperti itu. Atau contoh yang lain misalnya, kalau ada orang ke masjid, sandalnya hilang biasanya. Apakah maknanya dia juga ikutan nyolong sandal? Ya, yang kehilangan sandal tadi, apakah juga ikut-ikutan nyolong sandal karena sandalnya hilang? Enggak. Kaidahnya kata beliau, la tuqabilut taksir bit taksir. Tidak boleh sebuah kelalaian, kekurangan, itu dibalas dengan kekurangan juga. Enggak boleh. Pemimpin kurang, maka rakyat enggak boleh membalas kekurangan pemimpin itu dengan dia juga tidak menunaikan tanggung jawabnya sebagai rakyat. Ya. Baik, jamaah dimuliakan oleh Allah, saya berhenti sampai di sini. Poin yang ke-6. Insyaallah masih ada 3 poin lagi di mukaddimah ini. Kemudian kita baru masuk ke inti pembahasan, yaitu sabri ahwalil hukam wa ma yushra'u lirra'iyati fiha minal ahkam, yaitu tindak tanduk penguasa. Dan contoh-contoh kasus perbuatan-perbuatan penguasa. Dan bagaimana sikap kita kalau penguasa melakukan begini? Bagaimana sikap kita kalau penguasa melakukan perbuatan yang haram, memerintahkan kepada sesuatu yang bid'ah, memerintahkan kepada sesuatu yang syirik? Bagaimana sikap kita? Ini dibahas nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Kita masuk ke tanya jawab. Afwan Ustadz, mau bertanya, sepengetahuan antum, apakah sudah ada ustadz-ustadz bermanhaj salaf yang sudah melaksanakan hadis Nabi tentang menasehati pemimpin ketika melakukan kesalahan? Kalaupun ada, mereka nggak akan menampakkan di depan umum nasihatnya. Karena tuntunan Nabi, orang yang menasehati pemimpin, maka dia diam. Tidak koar-koar di luar, saya sudah menasehati pemimpin. Terus difoto, dia sudah datang ke presiden.
dengan mengatakan, saya sudah beri dia 3 ultimatum. Dia harus begini, dia harus begini, dia harus begini. Benar dia datang ke pemimpin, dinasehati secara 4 mata. Tapi kemudian proses penasehatannya itu, selesai penasehati, dia sebarkan keluar. Ini juga nggak sesuai dengan tuntunan agama seperti ini. Kenapa? Karena juga akan memicu kebencian rakyat kepada pemimpin. Tuh lihat, wis mari dinasehati padahal. Tapi ya tetap mokong, memang pemimpin ini nggak benar ini. Usama bin Zaid pernah ditegur, radhiyallahu ta'ala anhu. Ini seorang sahabat. Usama bin Zaid pernah dikatakan kepada Usama bin Zaid, ala tadkhulu ala Uthman fatukallimuhu. Wahai Usama bin Zaid, kenapa kau nggak pergi kepada Uthman, kau nasihati Uthman tentang kejadian-kejadian yang sekarang sedang ramai. Karena di zaman Uthman bin Affan, Khalifah Uthman bin Affan, itu banyak sekali hiruk pikuk di situ. Ya, terjadi kekacauan besar di situ. Maka Usama bin Zaid dinasihati oleh seseorang, kok nggak menasihati Uthman? Kata Usama bin Zaid, ya, ara'aita in kallamtuhu usmi'ukum. Apakah kalian mengira kalau saya menasihati Uthman, maka saya harus informasikan kepada kalian? Kalau di zaman sekarang ya, ucapan Usama bin Zaid ini, apakah kalau saya menasehati pemimpin, sudah menasehati pemimpin, saya harus bikin laporan kepada rakyat? Harus bikin status di Facebook saya? Kata Usama bin Zaid, wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu duna an aftaha baban ma uridu an akuna awwala man fatahahu. Demi Allah, aku sudah menasehati Uthman. Ya, aku sudah menasehati Uthman hanya antara aku dengan dia, tanpa aku membuka pintu-pintu fitnah yang aku tidak mau menjadi orang pertama yang membuka pintu fitnah tersebut. Lihat, Usama bin Zaid mengakui bahwa dia sudah menasihati Uthman. Tapi Usama bin Zaid tidak mengatakan apa saja poin-poin nasihatnya kepada Uthman. Nah, ini berbeda ya dengan ada seorang da'i dari kalangan Hizbiyah, dari kalangan Harokiyah, yang baru-baru ini dia menginformasikan bahwa dia sudah bertemu dengan pemimpin, sudah menasihati pemimpin, namun dia sebarkan itu di medsosnya. Nah, ini sama saja, bukan jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebarkan nasihatnya kepada pemimpin tersebut. Taib, wallahu a'lam. Jadi sekali lagi jawaban dari saudara Hamzah At-Tamimi, kalaupun ada asatidzah atau orang-orang yang memang paham tentang manhaj salaf dalam menasihati pemimpin, kalaupun ada, mereka pasti tidak akan koar-koar di medsos. Ya, kalau orang yang tahu manhaj tidak akan koar-koar kalau mereka sudah menasihati pemimpin. Wallahu a'lam. Bismillah, bagaimana cara mengingatkan penguasa di zaman sekarang ini? Apakah dibenarkan melakukan aksi damai? Atau sebagai rakyat lebih baik kita diam dan mentaati selama itu benar dan tidak taat ketika salah? Adapun kalau ada kebijakan yang mengindikasi akan kezaliman untuk umat Islam, apa yang sebaiknya kita lakukan? Jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan. Tapi ada banyak cara untuk mengingatkan kezaliman penguasa selama tidak keluar dari batasan-batasan syar'i, di mana Nabi SAW mempersyaratkan man arada ayyansaha lidhi sultanin fala yubdilahu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasehati pemimpin dengan sebuah nasihat, jangan ditampakkan di depan umum, walakin liyakhud biyadi, hendaklah dia gandeng tangannya, wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya, fa in qabila minhu fadhaka, kalau memang diterima nasihatnya, maka tercapai sudah. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu, tapi kalau tidak diterima, maka tugasmu sudah selesai, hanya menasihati saja. Ada banyak cara-cara yang bisa kita tempuh untuk menasihati pemimpin yang sedang tergelincir misalnya. Kalau kita nggak bisa ketemu langsung, kita bisa mengirimkan surat misalnya. Ya, Anda punya konsep yang baik, bagaimana seharusnya pemimpin ini, kebijakannya begini, Anda susun konsepnya dengan baik. Ketik dengan rapi, ya, kemudian kirimkan itu ke sekretariat presiden misalnya. Atau kalau Anda mungkin punya kenalan orang-orang yang memang dekat dengan pemimpin, maka sampaikan nasihat itu kepada mereka. Ya, bukan Anda nulis status surat terbuka di medsos, ya, kemudian Anda sebarkan nasihat itu, kritikan itu kepada khalayak umum. Ini nggak sesuai dengan kaidah-kaidah di dalam agama kita. Ya, ada banyak cara-cara, namun kalau memang semua cara-cara itu tertutup, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak membebani jiwa dengan sesuatu yang memang dia nggak mampu. Anda memang sudah nggak mampu untuk menasihati pemimpin, tidak ada jalan. Maka ya sudah, Allah tidak membebani Anda, nggak dosa. Ya, seorang yang tidak mampu melakukan sesuatu, tidak ada dosa baginya. Ya, maka heran ya sebagian orang ini. Padahal Allah tidak membebankan kepada dia, tapi kok maksa. Seakan-akan ada beban yang berat, yang kewajiban yang Allah bebankan kepada dia. Harus bagaimana pemimpin ini untuk kita nasihati. Ternyata usut punya usut, bukan beban syariat yang mereka bawa, tapi kepentingan-kepentingan politik yang ingin mereka jalankan. Makanya ngotot banget ingin menasihati pemimpin. Ya, ini hanya kedok mereka saja. Sebenarnya mereka justru ingin melengsarkan pemimpin yang ada. Wallahu a'lam. Apakah dibenarkan melakukan aksi damai? Apa aksi damai ini? Nggak ada damai-damainya. Ya, aksi onar yang ada. Demonya saja itu sudah nggak benar. Mau dinamakan aksi damai, paling-paling disebut damai karena apa? Nggak ada tanaman yang terinjak. Itu yang disebar-sebarkan. Itu yang diangkat. Lihat aksi kemarin. Tidak ada satupun tanaman yang terinjak. Semuanya tertib. Tidak ada sampah yang berserakan. Ya, urusan tanaman sama sampah digede-gedein sama dia. Berapa banyak kepentingan orang-orang yang terlantarkan, diam mereka. Ya, berapa banyak orang-orang yang mengangkut nyawa, ambulans yang mau lewat, orang yang mau kerja, nggak bisa karena jalanannya ditutup. Pernah diangkat sama mereka? Nggak pernah. Yang diangkat terus apa? Nggak ada semut yang terinjak, nggak ada tanaman yang terinjak, nggak ada sampah yang berserakan. Ya, perkara-perkara sepele. Seperti ketika seorang membela sekte sesat Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh itu adalah sekte firqah Islami, pemegang sunnah. Apa yang digembor-gemborkan sama mereka? Senantiasa bersiwak. Ya tuh Jamaah Tabligh, kemana-mana bawa siwak. Sing diangkat siwake. Tapi nggak lihat bagaimana prakteknya Jamaah Tabligh, bagaimana mereka mengkeramatkan kuburan-kuburan, bagaimana akidah-akidah sesat mereka. Ini nggak dibahas. Sing diangkat-angkat siwak itu. Ya, ini sama. Ahlul bid'ah itu lagunya gitu semuanya. Ya, nggak ada aksi damai, demonya saja sudah haram. Ya, apalagi ditambah-tambahi Islam lagi. Nggak ada Islam seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa orang yang bermanhaj salaf tidak ada yang masuk ke legislatif DPR? Padahal di situ bisa mewarnai dan merubah UU. Dan kenapa juga tidak ada yang mencalonkan jadi presiden? Ya karena politik negeri kita ini politik yang kotor. Ya, politik-politik yang kotor. Maka orang yang memahami manhaj salaf, mustahil dia masuk ke kubangan kotor politik itu nggak mungkin. Bikin partai, mencalonkan diri, kemudian meraih suara yang terbanyak, ini akan mengotori dakwahnya. Orang kalau sudah masuk politik, dakwahnya sudah melenceng. Karena yang dicari suara sama dia. Bukan keikhlasan, bukan ilmu yang disampaikan sama dia. Anda bisa bayangkan da'i, dan berapa banyak da'i-da'i yang berguguran seperti ini. Da'i yang dulunya kenceng mengatakan yang syirik itu syirik, yang bid'ah itu bid'ah, ketika dia mencalonkan diri sebagai caleg, maka luntur sudah itu. Yang disampaikan sama dia sesuai dengan apa yang disenangi sama jamaah. Kenapa? Karena targetnya adalah bagaimana meraih cinta jamaah, bagaimana meraih cinta orang-orang. Lah kalau saya sampaikan syirik, nyungsep di kuburan itu syirik, kemudian maulid nabi itu bid'ah, yo gak ono sing nyoblos. Sudah nggak murni lagi dakwahnya. Ya, makanya Anda dapati tidak ada abadan orang yang berada di atas manhaj salaf masuk ke kubangan kotor politik, itu nggak ada. Waduh Ustadz, buktinya itu Ustadz Fulan, itu bukan Ustadz salaf itu. Ya, sudah bisa Anda kick, Anda ban dari salaf. Ya, dia bukan mencerminkan manhaj salaf. Afwan Ustadz, jika kepala sekolah adalah orang kafir, Nasrani, apakah kita masih wajib taat? Nah, ini ya, yang kita bahas ini adalah dalam lingkup negara ya. Tapi kalau dalam lingkup perusahaan atau dalam lingkup sekolah dan lain sebagainya, ditaati itu juga dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Tapi nggak bisa dikatakan dia amirul mukminin, nggak boleh. Ya, meskipun cuma lingkup sekolah dikatakan amirul mukminin, itu nggak boleh. Dia ditaati selama memang tidak ada perintah-perintahnya yang bertentangan dengan syariat. Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai rakyat dan umat muslim menghadapi pemimpin atau atasan kita?
jika kebijakannya tidak berpihak pada rakyat atau pegawai. Itu kan sudah tadi. Ya, kalau nggak berpihak kepada rakyat, Nabi mengatakan isma'u wa ati'u, tetap mendengar dan taat. Fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Karena bagi mereka apa yang mereka kerjakan dan bagi kalian apa yang kalian kerjakan. Apakah atau ada kemungkaran yang berakibat bagi negara atau tempat kita bekerja, apa tetap mentaati? Ya, kalau memang perintahnya itu tidak ada sesuatu yang berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap ditaati. Meskipun kesannya itu tidak berpihak kepada rakyat. Contoh misalnya presiden, pemerintah menaikkan harga BBM. Tentu sebagian rakyat mengatakan ini tidak berpihak kepada kita. Tapi kalau dari unsur agama, dari unsur syariat, ada sesuatu yang dilanggar enggak? Tidak ada. Itu kebijakan pemimpin memang seperti itu. Maka tetap bersabar dengan kebijakan-kebijakan seperti itu, tidak mengkudeta pemimpin atau menjelek-jelekkan pemimpin. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu dengan lisannya, apabila tidak mampu dengan hatinya, maka itu selemah-lemahnya iman. Hadis ini itu insya Allah akan kita bahas pada poin yang ke-7. Ya, hadis tersebut akan kita bahas pada poin yang ke-7, yaitu penulis menyebutkan 4 kategori orang menyikapi pemimpin. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Faman kari innahu yusta'malu alaikum umara, fata'rifunahu wa tunkir. Sesungguhnya kelak akan ada pemimpin-pemimpin yang dinaikkan oleh Allah untuk memimpin kalian. Kalian mengenal mereka, tapi kalian juga mengingkari perbuatan mereka. Ya, kalian mengenal mereka, tapi kalian mengingkari perbuatan mereka." Kemudian Nabi sebutkan 4 golongan. Faman bari'a, kata Nabi, faman kariha faqad bari'a. Barang siapa yang membenci kemungkaran pemimpin tersebut, ya, membenci kemungkaran pemimpin tersebut, maka dia sejatinya telah berlepas diri. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, waman angkara faqad salim. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia telah selamat dari kemungkaran pemimpin tersebut. Walakin man radiya wa taba. Tapi yang tidak selamat adalah yang ridho terhadap kedzaliman pemimpin tersebut dan yang mendukung, mensupport kedzaliman pemimpin tersebut. Ya, ini nanti akan kita bawakan pada pertemuan yang akan datang insyaallah, yaitu 4 jenis manusia dalam menyikapi kedzaliman atau keburukan pemimpin. Nah, ini nanti juga masuk ke hadis yang Anda sebutkan tadi, yaitu man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau enggak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi, kalau enggak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Itu juga ada tingkatan-tingkatan mengingkari pemimpin yang melakukan kemungkaran-kemungkaran, itu ada fikihnya tersendiri. Maka bagi yang bertanya, insyaallah ikuti kajian kita pada pertemuan yang akan datang, poin yang ke-7 insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah negara Indonesia tidak menjalankan syariat Islam karena ada yang mengkafirkan pemimpin? Iya, Khawarij. Ya. Jangankan pemimpin yang ada sekarang, pemimpin-pemimpin seperti Khulafaur Rasyidin dikafirkan sama Khawarij. Setiap ada pemimpin yang naik, pasti ada orang-orang yang tidak suka dengan pemimpin tersebut dan mengkafirkan pemimpin tersebut. Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Ya, tapi kalau ditanya apakah negara Indonesia ini tidak menjalankan syariat Islam, maka jawabannya dijalankan syariat Islam di sini. Diatur syariat-syariat Islam di sini. Ya, syahadat, orang kalau mau mu'alaf diatur sama negara. Salat juga diatur oleh negara kita. Kemudian puasa diatur penentuannya, zakat juga diatur, ada badan amil zakatnya. Kemudian puasa juga diatur penentuan ru'yatul hilalnya. Ya, kemudian haji juga diatur oleh pemerintah. 5 rukun Islam diatur oleh negara kita. Ya, tapi kalau yang ditanyakan apakah asas dari negara kita ini adalah syariat Islam, maka demokrasi. Ini bukan dari syariat Islam.
Tapi meskipun demikian, ada nilai-nilai di dalamnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Dan kalaupun memang bukan syariat Islam yang dijalankan, selama pemimpinnya masih muslim, tetap wajib didengar dan ditaati dan tetap dianggap sebagai pemimpin yang syah. Ya, pemimpin yang syah. Ya, adapun syubhat dari sebagian orang yang mengkafirkan pemimpin, ini ya nggak usah ditanggapi. Ustaz, kalau seandainya pemimpin tersebut kafir, apa boleh kita mendoakan dia? Karena kalau menegur kita tak ada kemampuan. Boleh kalau misalnya pemimpinnya masih hidup. Ya didoakan supaya mendapatkan hidayah dari Allah. Ya dibukakan hatinya untuk menerima Islam. Boleh mendoakan orang yang kafir. Ya tapi kalau sudah mati, kemudian didoakan supaya diampuni dosanya, ini nggak boleh di dalam agama kita. Karena kalau menegur kita tidak ada kemampuan. Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ana rasa ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.